Tuduhan ini sangat keji dan mengada-ngada bahwa dikatakan PDRI itu dibuat dalam rangka menampung JI. Kita belai ulama-ulama kita yang dituduh tanpa dasar. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Sampaikan atau beliau sebagai saksi tadi menyampaikan tentang proses pendirian partai dakwah tersebut ternyata jauh dari tuduhan-tuduhan itu. Mangga, silakan Ustaz. Beliau adalah inisiator dari Partai Dakwah Rakyat Indonesia, di mana saya juga termasuk di dalam waktu itu ikut rapat-rapat. Dan dalam waktu itu tidak ada kata-kata Ustadz Farid akan jadi ketua dulu, tidak ada, belum pernah. Kita masih ingin membentuk apa itu partai sebagai kebangkitan, sebagai kembalinya dari Partai Masyumi itu. Ya, oke, silakan Ustaz. Nah, ini Pak Masri Sitanggang, Dr. Masri Sitanggang sebagai Wakil Ketua Umum dari PDRI. Ya. Baik, terima kasih. Ya, partai dakwah, iya kan? Saya ingin menyampaikan singkat saja bahwa inisiatif untuk mendirikan sebuah partai yang berjiwa Masyumi itu termasuk sayalah orangnya, dengan beberapa orang. Kemudian perjalanan demi perjalanan, dan saya termasuk konseptornya, menyusun tafsir azas dari partai, saya juga orangnya. Lalu sampai perjalanan itu lagi, ketika ingin memilih kepemimpinan, sebetulnya yang pertama kita pilih itu adalah Ahmad Yani. Supaya tahu nih Ahmad Yani, ya. Tapi kemudian ada hal-hal yang dia kurang berkenan, ya. Lalu kita pilih yang lain, namanya Dr. Tiara Anwar dari Persis. Tapi beliau juga akhirnya karena kesibukan di Persis, dia mundur, tidak bersedia. Karena ketiadaan itu, kita coba mendekati namanya Farid Okbah. Saya sepakat dengan Farid Okbah karena beliau adalah orang yang dekat saya anggap dengan Dewan Dakwah. Dewan Dakwah adalah penjelmaan dalam kata kutip dari Masyumi di bidang dakwah. Oleh karena itu tidak jauh dari secara pemikiran. Nah, sebenarnya beliau tidak mau. Sayalah yang kemudian meminta dan memaksa supaya beliau menjadi ketua Dewan Dakwah. Dan itu pun sebelum mendesak mereka, Farid Okbah, saya melakukan dialog tentang Pancasila kepada beliau. Jadi begitu dialog, dan saya yakin bahwa dia tidak ada indikasi orang ekstremis apalagi teroris, maka kita terima. Di dalam tafsir azas memang kita menyebutkan bahwa partai ini berkeinginan mewujudkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin di Indonesia. Moto yang kita usung adalah menjadi warga negara yang baik sekaligus yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada pertentangan di antara kita, orang yang merasa Islamnya baik kemudian memusuhi negara, dan itu akan tertolak. Dan dalam konteks inilah sebenarnya tuduhan ini sangat keji dan mengada-ngada bahwa dikatakan PDRI itu dibuat dalam rangka menampung JI. Ini tuduhan yang mengada-ngada, dan ini kejam, fitnah yang luar biasa menurut saya, dan itu harusnya dibuktikan, ya, karena bukan Farid Okbah yang inisiasi, bahkan dia pun di belakang hari baru hadir untuk ikut. Jadi sekali lagi ini fitnah keji, dan kita ini sebenarnya adalah keluarga besar dari Dewan Dakwah. Dewan Dakwah itu tokoh yang dicintai dan menjadi guru panutannya adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir itu adalah orang yang membuat mosi integral sehingga negara ini menjadi NKRI. Tidaklah mungkin anak cucu ideologi dari Muhammad Natsir justru merusak NKRI. Ini kan keblinger yang nuduh ini, yang nggak ngerti paham sejarah nih. Orang yang saya anggap tidak membaca sejarah, kemudian tidak memahami filosofi dari gerakan Islam yang ada di sekitar Dewan Dakwah. Oleh karena itu kita minta, ya, teman-teman semua jangan terpengaruh. Ini ada upaya-upaya, saya menduga di belakang ini
untuk menciptakan suasana di mana umat Islam dipojokkan. Iya. Nah, kalau ceritanya radikal, ya mungkin saja apa yang saya katakan ini dianggap oleh orang radikal. Tapi faktanya yang benar yang kita sampaikan. Oleh karena itu sekali lagi kita berharap ini dibuka betul-betul persidangan, semua terang sehingga tidak ada lagi yang simpan-simpan dan kita harapkan bagaimana tuduhan itu bisa dibuktikan. Ya. Saya kira itu atau dicabut ya. Jadi jangan lagi jangan lagi sembrono lah tuduhan atau sini. Sebab undang-undang IT itu kan tidak dibenarkan membuat hoax. Sekarang yang membuat hoax itu justru jaksanya atau jaksa lah karena dia nuduh. Ya. Berapa banyak korban IT yang dianggap hoax dan masuk bui. Sekarang di pengadilan ada hoax. Dan itu harus dikejar itu. Yang kedua, saya orang yang tidak dibesarkan dari latar belakang pesantren. Saya mendalami betul Pancasila. Oleh karena itu tidak ingin saya memang pengurus PDRI ada yang anti Pancasila. Bukti saya adalah orang Pancasila. Saya persilahkan siapapun yang menonton video ini, tulisan-tulisan saya tentang Pancasila. Dan saya adalah orang yang mungkin termasuk pertama-tama meributkan tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya kirimi surat-surat ke praksi-praksi, saya buat video, saya tulisan, karena justru rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itulah yang sebenarnya mau merubah Pancasila ini. Nah, mestinya mereka itulah yang harus ditangkap. Ya. Kalau kita ceramah, keceplosan barangkali ya kalau gitu kira-kira, itu nggak ada konsepnya. Ini sekarang sudah jelas konsepnya mau merubah Pancasila. Itu sudah dimulai gerakan dan itu dibelai dan ada pendukungnya, jelas pendukungnya. Ya. Harusnya mereka yang sudah jelas ini yang ditangkap nih. Ya. Dan karena mereka akan merubah ideologi Kalau negara merubah kita. ideologi dan itu adalah kejahatan terhadap negara. Ya. Hukumnya ada. Ya. Undang-undangnya jelas ada. Jadi saya pikir ini jangan main-main lah ya. Saya termasuk orang yang radikal kalau berbicara tentang Pancasila, berbicara tentang agama saya, dua-dua nggak boleh diganggu. Terima kasih. Saya kira itu supaya kita paham semua. Kita belai ulama-ulama kita yang dituduh tanpa dasar. Terima kasih. Baik. Sebut nama. Mas Sri Sitanggang, Dr. Mas Sri Sitanggang. Nah, saya tambahan. Saya setelah meminta Farid Tokbah menjadi Ketua Umum Partai Dakwah Republik Indonesia, saya menempatkan diri sebagai wakil Ketua Umum. Karena dia punya pengetahuan agama, saya punya pengetahuan keindonesiaan, supaya bisa klop jalannya. Menjadikan moto itu tadi terwujud, yaitu menjadi warga negara yang baik sekaligus yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita nggak mau menjadi warga negara yang baik tapi khianat kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya nggak mau kita menjadi warga negara yang khianat kepada bangsanya meskipun kita taat kepada Allah. Kita nggak mau itu. Jadi itulah prinsip kita.